acara Bincang Chat bersama Nippon Paint Indonesia. Nah, kali ini saya Endah sudah kedatangan tamu nih, yaitu Bapak Fajar Sandika selaku Kepala Depot Nippon Paint Cabang Semarang. Apa kabar Pak Fajar? Baik, Mbak. Oke Pak Fajar, nah sejauh ini kan kalau saya lihat banyak banget ya berita di daerah pesisir Semarang ini yang mulai banjir. Benar nggak sih Pak? Iya sih Mbak, karena di Semarang ya kondisinya seperti ini. Kadang kalau curah hujan tinggi bisa rob juga. Nah gitulah Semarang. Dan itu untuk banjirnya bisa sampai 1 meter lebih nggak ya Pak? Bisa. Kemarin kan sampai masuk ke pemukiman warga juga. Padahal kalau diprediksi kan seharusnya di bulan April sampai Oktober ini kan udah memasuki musim panas ya atau kemarau ya. Cuman kok saat ini kayaknya cuaca nggak bisa diprediksi kan. Bahkan Semarang aja masih ada banjir. Ngomong-ngomong hujan nih Pak, terus banjir, ada air yang naik juga, ya kan pasti kan ada efek di dinding kita ya, entah dindingnya jadi lembab, bahkan mungkin sampai timbul jamur ya Pak. Nah, ada nggak sih kira-kira yang perlu dilakuin sama teman-teman untuk mengatasi semua ini Pak? Ya makanya itu Mbak, dengan adanya kejadian rob, kita bisa lihat dinding jadi lembab. Gitu. Biasanya sih kalau daerah banjir bakal tunggu dinding rumahnya kering atau baru setelah itu kita mulai treatmentnya. Terus Pak, caranya gimana nih untuk ngecek apakah tembok tersebut udah siap untuk di treatment? Ada beberapa cara. Yang pertama, kita bisa cek kelembabannya. Atau kita bisa gunakan alat namanya protimeter. Kalau untuk yang tidak punya protimeter, mungkin bisa gunakan cara yang biasa digunakan sama tukang. Pakai plastik, kita isolasi tepi, ditunggu waktu tertentu, misalnya 1 malam. Apakah keluar air atau keluar embun, itu berarti bisa mengindikasikan bahwa tembok itu lembab. Oh gitu. Jadi ada cara simpelnya ya Pak, kalau semisal teman-teman di rumah ini nggak punya alat protimeter ya Pak ya. Kalau misalnya menggunakan protimeter nih Pak, itu ada minimal angkanya nggak sih Pak? Ada dong, di protimeter itu kalau di bawah 16 artinya sudah siap untuk dilakukan pengecetan. Kalau di atas 16 ya artinya belum siap untuk pengecetan karena tingkat kelembabannya memang masih tinggi. Kalau misal temboknya udah benar-benar kering nih Pak, nah selanjutnya langkah apa sih yang harus dilakukan oleh teman-teman ini? Selanjutnya bisa diaplikasikan dengan fungsi Deal Wash dari Nippon Paint untuk membersihkan jamur, bakteri, dan lumut sebagai lapisan pertama, dan pastinya harus ditunggu 24 jam. Jika ada permukaan yang tidak rata, kita bisa gunakan waterborne wall filler untuk eksterior. Lalu untuk interior kita bisa gunakan matek putty. Setelah semua selesai, bisa diaplikasikan alkali killer sealer wet sebagai sealer yang berfungsi untuk cat dasar tembok yang bermasalah. Itu semua treatment sebelum masuk ke cat paling akhir atau top coat. Oke. Terus nih Pak, setelah kita lakukan cek untuk dinding tadi, kita masuk ke cat temboknya ya. Kan kita punya nih Pak untuk cat yang terkenal banget ya kan, yaitu Vinylite series. Nah ini bisa kita aplikasikan semua nggak ya Pak? Bisa Mbak, tapi yang perlu dicatat penggunaannya harus sesuai kebutuhan. Karena Vinylite ini ada untuk eksterior, untuk interior, dan untuk semua lah. Intinya harus sesuai penggunaannya. Dan yang perlu dicatat, Vinylite ini adalah cat yang sudah hadir di Indonesia sejak tahun 1960-an. Sehingga sudah sangat dipercaya sama masyarakat Indonesia. Wah luar biasa ya Pak untuk Vinylite ini. Nah boleh di-spill dikit nggak sih Pak mengenai Vinylite series ini? Kalau untuk Vinylite interior, kita punya Vinylite 5000 yang tahan sikat dan punya 5000 warna. Selain itu kita punya Vinylite Pro atau Vinylite gajah. Selain harganya ekonomis, warna juga banyak. Di luar itu kita punya Vinylite yang tampilannya mewah atau glossy, namanya Vinylite Gloss. Yang terakhir kita punya Vinylite antibakteri, jadi membunuh kuman atau bakteri, seperti itu. Ternyata lengkap banget ya Pak untuk varian Vinylite interior ini. Nah kira-kira nih Pak Fajar, ada nggak sih cat khusus yang diformulasikan untuk plafon gypsum? Ada Mbak, namanya Vinylite Sailing Wet.
cat plafon dan gipsum dengan formulasi khusus untuk plafon dengan kualitas cat terbaik. Nah, Pak Fajar, tadi kan kita sudah ngobrol tentang cat untuk dinding interior, terus untuk plafon. Nah, mengenai eksterior nih Pak, ada nggak sih di varian Vinilex series ini yang khusus untuk eksterior? Ada juga, namanya Vinilex Super Exterior. Yang digunakan memang khusus untuk eksterior, jadi tahan cuaca. Nah, ternyata super lengkap ya Pak untuk varian Vinilex series dari Nippon Paint ini. Dari cat interior ada, eksterior ada, bahkan untuk ceiling pun juga ada. Nah, Pak Fajar, kira-kira ada nggak sih cara untuk biar hasilnya lebih maksimal nih? Cara dari Nippon Paint itu gimana Pak? Untuk hasil yang maksimal, gunakan aksesoris dari Nippon Paint. Ada kuas dan roll asli dari Nippon Paint sehingga hasil pengecatan lebih maksimal. Wah, ternyata super lengkap banget ya Pak untuk varian Vinilex series dari Nippon Paint ini. Dari fungicida luas tadi ada, lalu alkali killer juga ada, top coats ada, bahkan aksesoris dari Nippon Paint juga ada ya Pak. Nah, untuk teman-teman nih Pak, untuk mengetahui informasi lebih lanjut, ada nggak sih Pak yang bisa dihubungi sama teman-teman ini? Ada Mbak. Nah, buat teman-teman yang pengen tahu tentang Nippon Paint, bisa menghubungi sosmed kita di Instagram @nipponpaintregion3, @nipponpaintindo, Twitter, Facebook, dan juga ada WhatsApp AKR di 0811 1283 028. Oke deh, terima kasih Pak Fajar. Semoga apa yang kita sampaikan pada hari ini bisa menambah wawasan untuk teman-teman yang ada di rumah. Apalagi yang berkendala di banjir ya, untuk area Semarang dan wilayah lainnya. Oke, baik. Nantikan di Bincang Chat selanjutnya. Saya Indah beserta Saya Fajar. mohon undur diri. Sampai jumpa di acara selanjutnya. Dadah!